Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hasanah, semester 3C dengan nomor NIM 010121010179, Prodi Pendidikan Agama Islam, Kampus SDI Dr. KH Mutakin, Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep filosofis mengenai epistemologi menurut perspektif Al-Ghazali, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2022-2023 dalam mata kuliah Filsafat Islam yang diasuh oleh Bapak Arif Maulana MUD. Sebagai Hujatul Islam, Al-Ghazali adalah tokoh yang sudah tidak diragukan lagi perannya dalam membangun tradisi keilmuan dunia Islam. Kecerdasannya telah membuat kagum orang banyak, bukan saja dari kalangan umat Islam, bahkan juga para cendekiawan Barat. Hasil karya ilmiahnya yang begitu banyak dan meliputi berbagai disiplin ilmu adalah salah satu bukti betapa produktifnya sang jenius ini. Tulisan ini hendak mengangkat pemikiran Al-Ghazali tentang filsafat ilmu dengan ketiga aspeknya. Yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, dan yang ketiga aksiologis. Secara ontologis, Al-Ghazali tidak menghendaki adanya dikotomi ilmu atau pemisah ilmu menjadi ilmu umum dan ilmu agama. Sejatinya adalah tidak sejalan dengan hakikat ilmu itu sendiri. Bagi Al-Ghazali, ilmu secara substansional adalah satu karena memang berasal dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ditinjau dari aspek epistemologi kebenaran ilmiah, menurut Al-Ghazali bisa diperoleh dengan menggunakan tiga instrumen, yaitu panca indera, akal, dan hati. Sedangkan pada aksiologi, ilmu harus dikembangkan dengan tujuan bagi kemaslahatan manusia dan alam, dilandaskan kepada nilai-nilai teosentris, yaitu ibadah. Al-Ghazali terkenal dengan julukan Hujatul Islam karena pandangan dan wawasannya yang luas dalam berbagai disiplin ilmu agama. Menurut pendapat Ghazali, diambil dari kata Ghazala, yakni nama kampung kelahiran Ghazali. Sebutan tersebut kadang diucapkan dengan Al-Ghazali. Istilah ini berasal dari kata ghazal, artinya tukang pemintal benang, sebab pekerjaan ayah Al-Ghazali adalah seorang pemintal benang. Al-Ghazali menerima pendidikan awalnya di kota Tus. Tidak lama sebelum meninggalnya ayahnya mempercayakan kepada Al-Ghazali dan adik laki-lakinya yang bernama Ahmad kepada seorang sufi, teman dekat ayahnya. Dengan bekal sedikit, warisan yang ditinggalkannya, di bawah bimbingan sufi tersebut, Al-Ghazali mempelajari Quran dan hadis, mendengarkan kisah tentang ahli hikmah, dan menghafal puisi-puisi cinta mistis. Setelah dana pendidikannya habis, kemudian ia dikirim ke sebuah madrasah untuk mempelajari fikih dari Ahmad Ar-Razakani. Setelah belajar untuk beberapa lama dengan para ulama di kota Tus, di usianya yang belum 15 tahun, dia menuju Jurjan untuk memperdalam studinya dalam bidang fikih. Di bawah bimbingan Abu Nars al-Ismaili, pada usia 17 tahun, ia kembali ke Tus. Menjelang usianya yang ke-20 tahun, Al-Ghazali berangkat ke Naisapur untuk belajar fikih dan kalam kepada Al-Juwaini. Pada masa ini, Al-Ghazali menyusun karya pertamanya, yaitu Al-Makhul min Al-Usul, atau bisa disebut istisar ilmu tentang prinsip, pembahasan metodologi dan teori hukum. Dia diangkat sebagai asisten pengajar Al-Juwaini dan terus mengajar pada madrasah Mizhamiyah di Naisapur hingga Al-Juwaini meninggal pada tahun 478 Hijriah sampai 1800 Masehi. Nah, kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu epetisme atau pengetahuan ilmiah, struktur, murni, dan logos. Artinya kajian tentang dari sudut epistemologi adalah pengetahuan ilmu sejati, dan epistemologi adalah kajian tentang asal-usul, moral, dan pandangan dasar ilmu pengetahuan.
lagi disebut juga essence of metode, yaitu ilmu yang membahas metode praktis dalam sebuah penelitian dan membahas konsep teoritis berbagai metode. Kemudian cara mencapai ilmu menurut Al-Ghazali. Ilmu yang tampak dalam hati manusia diperoleh dengan dua cara, yaitu daruri dan ilmu yang diperoleh dengan cara baru. Jenis pertama ada pada diri manusia, lahir secara potensial. Teori akan tampak secara nyata ketika akal telah sempurna dan berimajinasi dengan objek perisensual dalam banyak yang bisa dirasakan oleh akal. Jenis keduanya muncul dengan dua cara juga. Yang pertama yaitu bujumi atau spontanitas tanpa diusahakan, melainkan dicampakkan ke dalam kalbu atau ke dalam hati dari arah yang tidak bisa diketahui oleh yang bersangkutan. Hal ini terbagi lagi menjadi dua model, yaitu wahyu kepada nabi yang diketahui sumber ilmu berupa kesaksian malaikat ketika mencapakan ilmu ke dalam kalbu, dan ilham kepada para wali Allah yang tidak diketahui terhasilkannya sumber ilmu tersebut. Adapun yang kedua adalah ikhtisab atau usaha secara langsung, baik secara istiqdal, mencari petunjuk atau nizal, penalaran, penelitian, dan penyimpulan, maupun berupa ta'alum atau belajar. Al-Ghazali menegaskan pula bahwa seseorang tidak akan bisa mencapai semua ilmu dengan sendiri saja secara langsung tanpa ada guru, kecuali apabila ia memperoleh sedikit dengan waktu yang cukup lama sehingga pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan tidak pesat. Sekiranya ilmu kedokteran misalnya belum mauan dan belum tersusun dengan temuan-temuan yang akumulatif dan saling mendukung dalam proses waktu yang panjang. Tentu untuk mengetahui terapi satu penyakit, manusia yang paling jenius pun memerlukan umur panjang, apalagi untuk mengetahui seluruhnya. Menurut pandangan Al-Ghazali, untuk mendapatkan ilmu guru dengan cara menelaah kitab-kitab karangan guru-gurunya, sehingga benar-benar berhasil melihat dan menelaah secara mendalam tentang hakikat keilmuan. Di samping itu, Al-Ghazali telah berhasil meraih apa yang bisa didapatkannya dengan cara belajar dan mendengarkan. Dalam tujuan ilmu pengetahuan pun ada perbedaan pendapat antara filosof dengan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan merupakan tujuan pokok yang orang menekuninya terhadap tujuan ilmu itu sendiri. Menurut mereka, ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Sebagian yang lain cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan merupakan upaya penelitian atau menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dalam kehidupan yang terbatas di muka bumi. Menurut pendapat kedua, ilmu pengetahuan untuk meringankan beban hidup manusia, sebab alasan itulah nantinya akan menghasilkan temuan teknologi pada masa sekarang. Teknologi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai problem seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Tujuan terutama keilmuan adalah mencari pengetahuan yang bersifat umum, hukum, kaidah,
asas, dan sebagainya. Proses dan metode untuk mendapatkan pengetahuan keilmuan dalam sebuah bidang ilmu adalah sama. Perkembangan ilmu menurut Al-Ghazali. Perkembangan ilmu pengetahuan zaman sekarang tidaklah berlangsung secara mendadakan, akan tetapi terjadi secara bertahap. Temuan yang dilakukan oleh manusia di seluruh penjuru dunia membuktikan bahwa manusia selalu dihadapkan pada tantangan alam. Nah, situasi dan kondisi yang memacu pada daya kreativitasnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah besar. Sebagai bukti bahwa sumbangsih dunia timur berkembang secara pesat dan luas. Seperti halnya Eropa menjadi salah satu sentral dan gudangnya ilmu pengetahuan pada saat ini. Banyak sekali penemuan yang terjadi di dunia timur yang baru dikembangkan belakangan ini di dunia barat pun, namun perkembangan pemikiran secara senantiasa mengacu kepada Yunani. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil pembahasan yang telah saya kemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Ilmu menurut Al-Ghazali adalah jalan menuju hakikat. Dengan kata lain, agar seseorang sampai pada hakikat itu haruslah ia tahu atau berilmu tentang hakikat tersebut. Kemudian, ilmu mengetahui sesuatu menurut apa adanya, dan ilmu itu adalah sebagian dari sifat-sifatnya Allah SWT. Al-Ghazali juga menjelaskan betapa pentingnya ilmu bagi manusia. Kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya tersebut adalah pemberian akal pikiran dalam penciptaannya untuk mencapai ilmu. Dalam hal ini, ilmu suatu kesatuan yang utuh, selaras bentuk dan sistemnya disiapkan sesuai dan membantu wujud kehidupan secara umum dan wujud manusia khususnya. Wujud ini bukanlah musuh kehidupan dan manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam jagat ini, yang harus dikaji, difahami, dan dikenal rahasianya. Cara manusia mengkaji, memahami, dan memikul tanggung jawab alam jagat ini adalah dengan ilmu pengetahuan tentunya, yaitu yang memungkinkan